Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Nurdianti, NPM 5020244 dari kelas 5E, dosen pengampu Bapak Aren Prima, Magister Pendidikan. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi tugas kuliah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, Ibu mempunyai lagu nih buat kalian. Lagunya berjudul Kegiatan Ekonomi, supaya anak-anak sekalian lebih semangat dalam belajar kegiatan ekonomi. Ayo nyanyi bersama. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1. Produksi, menghasilkan barang. 2. Distribusi, menyalurkan barang. 3. Konsumsi, menggunakan barang. Produksi, produsen. Distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang IPS, kegiatan ekonomi. Anak-anak, silakan kalian simak ya video pembelajarannya. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3. Yang pertama, produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Adapun contoh kegiatan produksi yaitu menjahit dan menghasilkan barang yang siap dipakai. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Adapun contoh kegiatan distribusi, yang pertama pengangkutan barang, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga penjualan barang, yang keempat pembelian dari produsen, dan yang kelima penyimpanan di gudang. Yang ketiga, konsumsi.
Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Adapun skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh yang pertama, perkebunan teh, lalu ke pabrik pengolahan teh. Yang ketiga, produk didistribusikan. Dan yang keempat, teh dijual di swalayan dan pasar. Lalu yang kelima, air teh diseduh dan siap dikonsumsi. Setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi, gambar 1 dan 2 jenis pekerjaan, petani teh dan buruh pabrik. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi, gambar 3 dan 4 distributor teh dan pedagang teh. Dan yang kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi, gambar 5 jenis pekerjaan orang yang menyuruh teh untuk diminum. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan video tentang kegiatan ekonomi. Tugas kalian, silakan kalian kerjakan tugas pada buku pena halaman 29 membuat skema kegiatan ekonomi. Instruksi lengkap sudah tertulis di buku pena 4B ya. Di akhir pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu kegiatan ekonomi lagi supaya kalian lebih cepat menghafalnya ya. Bersama-sama belajar di
Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI, SDLB sampai SMP, MTS, MPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP, IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Ekonomi punya kontribusi besar dalam memperkuat pembelajaran IPS. Kontribusi ekonomi dalam pembelajaran IPS terdiri dari materi yang terakomodir dalam standar kompetensi dasar, dan standar isi baik di dalam kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013. Untuk mewujudkan pembelajaran utuh dan bermakna, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis keterampilan informasi yang terdiri dari menentukan tema dan subtema, menentukan sumber dan menemukan informasi, memilih informasi yang relevan, mengolah informasi, mengidentifikasi berbagai penyajian informasi, dan membuat atau menyusun laporan. Adapun tema yang bisa digunakan adalah tentang kegiatan ekonomi di pasar maupun model pembelajaran lain yang relevan dengan materi ekonomi tanpa meninggalkan ilmu sosial lain sebagai mata pelajaran IPS. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, isi atau materi ekonomi dalam pembelajaran IPS sangat penting. Pembelajaran IPS tanpa dukungan materi ekonomi menjadi tidak bermakna karena ekonomi mengajarkan tentang penghargaan terhadap sumber-sumber ekonomi yang teratas, sehingga peserta didik harus cerdas menyikapi keterbatasan tersebut. Peserta didik harus bijak menyikapi keterbatasan tersebut dengan tidak menyanyiakannya sebagai salah satu perwujudan warga negara yang baik. Untuk itu, guru perlu strategi yang jitu dalam mengolah materi ekonomi dalam pembelajaran IPS agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bukan perkara sederhana meramu materi ekonomi dalam pembelajaran IPS, apalagi latar belakang akademik guru IPS SMP MTS bermacam-macam. Ada yang dari sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Guru IPS dengan latar belakang akademik ekonomi bukan jaminan mudah menyampaikan materi ekonomi, sebab guru dituntut mengintegrasikan materi ekonomi dengan materi yang lain, sehingga menjadi materi IPS yang utuh dan bermakna. Inilah keterbatasan dan asyiknya guru IPS. Dengan keragaman latar belakang akademik tersebut, guru IPS punya kesempatan untuk belajar dan mengimplementasikan pengetahuan baru yang diperolehnya. Materi ekonomi sangat menarik dalam kajian pembelajaran IPS karena fenomena sosial yang bernuansa ekonomi akan mudah diamati peserta didik. Misalnya aktivitas ekonomi di pasar, penggunaan uang saku di sekolah, menumbuhkan kebiasaan menabung, dan aktivitas lain. Disitulah guru ditantang melaksanakan pembelajaran untuk mengeksplorasi materi ekonomi dalam pembelajaran IPS. Baiklah anak-anak, itulah video pembelajaran IPS kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.